tambang atau lahan bekas tambang, baik batu bara, timah, dan boksit, menyisakan lahan dengan kadar liat yang tinggi, berbatu, dan juga daya resap airnya pun sangat rendah. Hal ini menyebabkan lahan mudah tergenang, miskin unsur hara, bahan organik, dan sangat minim mikroorganisme tanah yang ada. Nah, lahan bekas tambang tersebut semakin lama akan semakin luas dan tidak produktif. Kondisi tanah setelah penambangan batu bara akan menyebabkan pH tanah menjadi sangat masam, kepadatan tanah tinggi, dan juga daya ikat air yang sangat rendah. Tujuan dari reklamasi lahan bekas tambang dilakukan untuk mengembalikan lahan sesuai dengan zona awal, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Adapun cara pengendaliannya dapat kita lakukan dengan adanya penambahan kapur dalam menaikkan pH tanah, melakukan penggemburan pada tanah, penambahan bahan organik atau kompos, serta pemilihan jenis tanaman yang tepat dan sesuai dengan sifat dari tanah bekas tambang. Tanah laut adalah salah satu kekayaan alam yang melimpah di seluruh wilayah Indonesia. Tanah laut yang terbentuk akibat hembusan ombak dan juga arus laut pada karang memiliki tekstur yang halus dan juga bulat. Tanah laut sendiri memiliki bahan galian tanah yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur hara mineral seperti golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangannya. Tanah laut sendiri memiliki kandungan salinitas atau kadar garam yang sangat tinggi, sehingga diperlukannya adanya reklamasi pada tanah yang berada di sekitar laut tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam merekayasa tanah laut tersebut adalah dengan menurunkan sifat toksik yang ada pada kandungan tanah tersebut. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan mulsa, pemberian bahan organik, penggunaan lapisan kedap, dan juga penggunaan pembenah tanah. Tanah laut adalah tanah dengan partikel yang berukuran besar. Nah, tanah ini terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan juga kasar yang kita kenal dengan kerikil. Dengan kondisi yang seperti itu, menjadikan tanah pasir memiliki kemampuan yang rendah dalam mengikat air. Sehingga apabila digunakan sebagai media tanam, air akan mengalami infiltrasi dan menyebabkan tanaman kekurangan air. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam merekayasa tanah pasir yaitu dengan menggunakan bahan penambah organik. Bahan organik ini dapat berupa kompos, pupuk kandang, ataupun gambut. Nah, fungsi dari bahan organik ini adalah sebagai pengikat atau perekat. Butiran pasir yang semula lepas akan diikat dengan adanya bahan organik sehingga menggumpal. Dengan demikian, tanah pasir akan menjadi bermah-remah dan pada akhirnya memiliki kemampuan dalam menyimpan air semakin meningkat. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan amanah pada Pak dosen untuk membawakan materi presentasi ini. Jadi yang pertama materi kita yang kemarin adalah kita melakukan pencarian tanah di 3 tempat. Yang pertama yaitu tambang. Nah, kita melakukan pengambilan tanah itu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, di mana tempatnya itu adalah di Kecamatan Anometo, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, tanah yang kami ambil ini tidak langsung dari tambangnya langsung, karena kita mengambil ini dari hasil sampel yang telah dilakukan oleh PT Anindya Wiraputra, di mana PT ini dia bergerak dalam sebuah perusahaan yang tujuannya itu untuk laboratorium sampel tanah tambang seperti nikel maupun mineral. Nah, hasil dari tanah tambang tersebut yang sudah diambil oleh PT Anindya Wiraputra itu dilakukan uji sampel. Setelah dilakukan uji sampel, tanah buangannya itu dibuang di Kecamatan Anometo. Nah, tanah itu kita ambil sebagai bahan materi kita hari ini. Jadi, mungkin saya akan jelaskan sedikit ciri-ciri dari tanah tambang tersebut. Jadi yang pertama memiliki tanah yang padat dan juga memiliki
besar. Mengapa? Nah, mungkin seperti teman-teman saya ketahui kenapa tanah tambang itu selalu diidentikan dengan tanah yang kurang subur atau mungkin kurang bahan organik. Nah, itu salah satunya karena dia memiliki tekstur yang padat sehingga tata air ataupun aerasi tanah yang dalam tanah itu tidak bisa berjalan dengan semestinya, sehingga tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitarnya pun tidak bisa tumbuh dengan optimal. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sekalian bagaimana sih caranya supaya kita bisa merekayasa tanah tersebut untuk bisa dilakukan sebagai tanah pertanian seperti saat ini kan. Nah, caranya mungkin yang pertama yang bisa kami lakukan yaitu yang pertama memberikan biochar atau arang. Mungkin teman-teman saya sudah tahu biochar itu seperti apa. Nah, biochar ini saya akan jelaskan sedikit, yaitu hasil pembakaran dari produk pertanian. Contohnya seperti mungkin pembakaran dari arang kelapa atau kayu-kayuan yang dimana hasil pembakarannya itu tidak sempurna. Nah, itu dia bisa difungsikan untuk memperbaiki struktur dari tanah tambang. Mengapa? Karena dia memiliki karbon yang sangat tinggi, sehingga dia itu bisa menjadi pembenar tanah. Yang kedua, mungkin kita bisa menggunakan pupuk kandang, di mana kita bisa meningkatkannya karena fungsi dari pupuk kandang itu bisa meningkatkan stabilitas dari agregat tanah sendiri. Selanjutnya, mungkin yang sering kita dengar dari materi sebelumnya yaitu adanya zat amelioran yang bisa difungsikan untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, selanjutnya tanah laut. Nah, kita mengambil tanah laut ini tepatnya di daerah Pantai Nambo yang terletak di Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahan pasir pantai diidentikan dia memiliki tekstur yang kasar dan juga besar, sehingga bentuk jadi itu daya lekatnya itu sangat kurang, sehingga untuk menjadi media tanam di bidang pertanian saat ini itu mungkin kurang minim, tapi mungkin kita sering melihat banyak pohon kelapa yang tumbuh di sana. Nah, selain itu tanah laut juga memiliki ciri dia mengandung klorida dan garam yang tinggi. Nah, yang bisa dilakukan adalah pemberian bahan organik. Mungkin di sana kandungan tanahnya sedikit kekurangan kadar dari organik tersebut, sehingga mungkin kita bisa berikan dengan pemberian pupuk kandang lagi. Mengapa saya sering mengatakan pupuk kandang? Karena mungkin saat ini kita dalam dunia pertanian pun, saat kita praktikum pun, kita selalu mengaplikasikan namanya pupuk kandang karena dia itu mungkin sifatnya lebih biodegradable, sangat ramah lingkungan dan bisa terurai di tanah. Nah, selanjutnya tanah yang berada di tanah pasir. Nah, tanah pasir ini kami mengambil dari daerah Nanganangat, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tanah pasir itu diidentikan dengan bentuk partikelnya yang sangat besar. Tanah ini dia berbentuk dari bebatuan buku, sehingga memiliki butiran yang kasar dan juga berbentuk seperti kerikil yang mungkin kita tahu model batu yang kecil. Nah, bentuknya dia seperti itu. Nah, tanah pasir Nggak bisa kan dikirim lewat dokumen. Kalau dokumen mungkin satu kali bisa. Nah, karena di situ terdapat Videonya. yang besar. Hah? Sehingga Coba kirimkan saya. kalau mau Bisa saya dibuatkan kirimkan sebuah di HP. dijadikan sebagai media tanam mungkin sangat kurang optimal lagi. Nah, jadi rekayasa yang bisa kami lakukan adalah sehingga kita bisa memberikan dengan cara tanah ini kan dia kurang bentuknya itu teksturnya kayak tadi bebatuan. Jadi mungkin kita bisa memberikan sedikit bahan organik lagi. Nah, bahan organik ini berfungsi untuk mengikat air yang bila mana aerasi atau tata air itu tersendat atau tidak berjalan dengan semestinya. Nah, fungsi dari bahan organik ini bisa membantu mengikat dan membantu air itu bisa menyerap sempurna di dalam tanah. Mungkin cukup sekian disampaikan. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2.
Lebih dan kurangnya menyebabkan. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Bagi kelompok atau anggota dari kelompok yang mau bertanya, bersilahkan. Bukan satu kelompok kak? Bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian Fauzia, NIM D1B1200004. Saya bahas rekayasa yang kita bisa berikan untuk mahasiswa seperti kami, karena kami juga belum sarjana, belum melakukan banyak penelitian, jadi kita belajar dari jurnal-jurnal yang ada. Jadi yang bisa saya kasihkan solusi adalah mungkin kita menggunakan biochar. Mungkin saat ini banyak PKM atau penelitian lainnya yaitu memanfaatkan biochar. Mengapa? Pasti dipertanyakan. Karena biochar sendiri itu dia mengandung karbon yang tinggi dan sangat baik untuk tanah tambang. Mungkin bila kita lihat tanah tambang langsung dimanfaatkan langsung gitu tanpa ada perlakuan khusus, itu tidak bisa. Karena yang namanya tanah sudah rusak atau tanah sudah tercemar itu harus mendapatkan perlakuan. Nah, perlakuannya itu ya dari pemberian biochar dan perlakuan dari bahan-bahan organik lainnya agar unsur hara yang ada di dalam tanah itu bisa terpenuhi seperti kandungan N, P, dan K. Sekian. Pertanyaan saya tentang tanah tambang. Nah, tanah tambang ini kan terkenal dengan tingkat kemasaman tanah yang tinggi. Pertanyaan saya itu apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan sampai tahap optimal agar tanah tambang tersebut bisa menurun kadar kemasan. Kelompok 3 kemarin. Untung dia udah tahu. Jadi pertanyaannya apa sih perbedaan kelas A atau kelas B? Jadi apa sih apa sih perbedaan dari tanah pasir sama tanah laut? Nah, tanah pasir seperti yang kita sudah amati langsung dari Pantai Namu sendiri, tanah pasir yang kita dapatkan itu cenderung yang di bagian pinggirnya. Kalau kita sering ke pantai kan bagian pinggirnya itu dia banyak pasir yang menumpuk. Nah itu dia cirinya dia lebih berbentuk butiran pasir yang besar dan kasar. Jadi dia itu kayak berlepas. Jadi kayak daya ikat air itu sangat minim. Sementara tanah laut sendiri yaitu berada di bagian pertengahan laut, di mana kita bisa dapatkan apabila air itu kadang surut. Nah tanahnya itu dia cenderung lebih lembut dan daya ikatnya agak besar dibanding tanah pasir. Ya, tuh lewat kabel data ada bisa bawa cas. Jadi perbedaannya dari segi itu. Nah, kalau mau ditanya perbaik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nurhayasa. Bagaimana cara merekayasa tanah tambang dengan tingkat kemasan tinggi? Caranya itu dengan memberikan kapur pada tanah asam. Cara pertama kita dilakukan dengan menaikkan pH tanah, yaitu dengan cara pemberian kapur. Dikirim lewat kabel data saja. Ini penampilannya tanah tambang. Mungkin yang tidak ikut kemarin, seperti inilah gambarannya.